Duta Barat. Dan saya Duta Phoenix selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hari ini hingga selesai. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin dan tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini dan merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut yang terhormat. Diskusi hari ini bertujuan untuk mendiskusikan revisi Undang-Undang Kejaksaan dan KUHP yang sedang dibahas oleh pemerintah dan juga DPR, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Kami berharap seminar ini dapat memberikan wawasan baru serta perspektif yang lebih luas bagi kita semua. Dan pada hari ini kita sangat beruntung karena seminar dan diskusi ini dihadiri oleh narasumber yang luar biasa dan ahli di bidangnya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Berikan aplaus dulu kepada Master of Ceremony kita, ada Duta Barat dan juga Duta Phoenix. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang bagian mikrofon, tolong dong suaranya dong. Cek. Baik. Terima kasih. Saya mohon izin Pak Dekan. Pada hari ini luar biasa sekali rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kalau saya sapa dengan via UB, jawabannya apa? Said. Oke, kita coba. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Said. Jempolnya mana? Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Said. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Dinamika sistem peradilan pidana di Indonesia memasuki babak yang baru. Keseimbangan dan kewenangan antar lembaga penegak hukum yang diharapkan menjadi kunci utama menciptakan keadilan yang transparan dan akuntabel kembali dipertanyakan. Saat ini revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP sedang hangat-hangatnya dibahas. Hal ini menghadirkan tantangan sekaligus harapan bagi sistem hukum di Indonesia. Seiring dengan tahap revisi yang tengah dilakukan, isu utama yang muncul adalah potensi ketimpangan kewenangan antar lembaga yang ditengarai dapat menimbulkan resiko pada dominasi serta penyalahgunaan kekuasaan. Tolong ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama untuk sesi seminar nasional pada hari ini. Maka seiring dengan tahap revisi yang tengah dilakukan, isu utama ini menjadi hal penting bertumpu pada perannya sebagai muara para kaum cendekia, tempat untuk berpikir kritis, tegas dan lugas. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dalam hal ini menelaah secara mendalam revisi perundangan dengan tujuan ada 6 poin Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Yang pertama adalah mengupas secara dalam substansi revisi RUU Kejaksaan dan RUU KUHP. Kemudian menyediakan forum multidisiplin bagi akademisi, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan untuk berdiskusi secara kritis, menganalisis dampak sosial, politik, dan hukum dari perubahan regulasi, serta keseimbangannya dalam sistem peradilan pidana, mengedukasi masyarakat dan pemangku kebijakan mengenai urgensi serta tantangan dalam revisi perundangan ini, merumuskan rekomendasi akademis bagi rekan-rekan yang memiliki kepentingan berbasis kajian, serta mendorong partisipasi publik dalam upaya reformasi hukum agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, saya Amalia Permata Rizky akan membersamai rekan-rekan semuanya dan memandu seminar nasional dengan tema Menata Ulang Sistem Penegakan Hukum, Tantangan dan Harapan.
Beliau adalah tuan rumah sekaligus ahli kebijakan publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kita berikan aplaus pada Profesor Andi Fefta Wijaya MPhD. Matur nuwun Prof. Kemudian saya juga mengundang yang tidak kalah luar biasa. Beliau merupakan pakar atau ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mohon berkenan untuk bergabung Profesor Dr. Inyoman Nurjaya. Kami juga mengundang, beliau adalah Direktur dari Jawa Pos Radar Kediri. Monggo dengan hormat Bapak Dr. Kurniawan Muhammad. Kami undang sekaligus satu lagi untuk melengkapi diskusi kita pada hari ini. Saya mengundang Ketua DPD Ferrari Federasi Advokat Republik Indonesia Jawa Timur, Bapak Didit Prasetyo SHMM. Silakan untuk dapat bersama-sama. Baik, saya ingin menyapa dan mohon izin saya melewati dulu ya Pak ya. Ternyata Pak Didik lebih berkenan duduk di sebelahnya Pak Kum. Berarti saya supaya ketularan para pakar, saya berada di sebelahnya Prof. Nyoman. Saya menyapa terlebih dahulu tuan rumah kita yang luar biasa. Sekali lagi Assalamualaikum Prof. Andi Fefta. Semangatnya sudah membara seperti generasi muda. Hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk bisa hadir di tengah-tengah itu dan Bapak sekalian serta adik mahasiswa untuk memberikan materi dalam seminar nasional. Dan topiknya sedang aktual dan hangat untuk dibicarakan di dunia akademik. Sebenarnya ini topik seperti ini kuliah 1 semester loh. Mudah ya Prof ya. Tapi harus diringkas di 15 menit lagi ya. Nah, langsung saja saya ingin menyampaikan apa yang sedang dibicarakan hangat ya di dunia media massa maupun di dunia akademik, praktisi dan juga kalangan masyarakat yang punya kepedulian untuk kehidupan hukum di Indonesia ini. Nah, rancangan undang-undang hukum acara pidana, kemudian disingkat KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedang dibahas di DPR. Dan kalau saya telusuri dari kronologi rancangan KUHAP ini, sebenarnya tahun 2012 itu Presiden SBY menyampaikan ke DPR rancangan yang dibuat oleh pemerintah 2012. Tapi kemudian setelah di DPR ada pengambil alihan. Iya, dari rancangan pemerintah kemudian menjadi inisiatif dari DPR untuk membuat rancangan KUHAP itu. Ramainya sekarang, gitu, ya. Dan banyak mungkin yang nggak tahu, ternyata rancangan 2012 sudah berganti menjadi rancangan tahun 2023 KUHAP ini. Yang dibuat oleh atau atas inisiatif DPR ya, dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dan ini kita bicarakan sebenarnya ini perubahan atau penggantian. Ada yang menyebut perubahan secara menyeluruh, ya diganti ya. Kalau dia perubahan ya revisi itu hanya 2, 3, 4, 5 pasal saja, dan undang-undang yang lama itu masih berlaku. Tapi kalau mengganti itu artinya undang-undang yang lalu tidak berlaku lagi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, dari rancangan KUHAP yang ada sekarang ini, ya, berapa bagian krusial yang perlu dikaji dari perspektif akademik, ya, perspektif ilmu hukum. Kaidah ilmu hukum yang menjadi rujukan untuk melakukan perubahan atau penggantian ini. Kalau saya baca rancangan KUHAP ini, ya, itu terdiri dari 18 bab dan 292 pasal. Nah, di pasal di ketentuan penutupnya memang
rancangan undang-undang ini, KUHP ini akan menjadi undang-undang kodifikasi dan disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kemudian ini akan mengganti undang-undang yang sedang berlaku. Hukum acara pidana itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Sebenarnya judulnya itu bukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem undang-undang dengan kitab undang-undang yang disebut dengan White Book itu warisan pemerintah penjajah Belanda. Sistem undang-undangnya. Kalau dia kitab undang-undang itu terdiri dari beberapa buku, White Book, kitab undang-undang. Buku 1, buku 2, buku 3 seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu terdiri dari 2 buku. Buku 1 mengenai ketentuan umum, buku 2 mengenai kejahatan, tidak ada lagi pelanggaran. Nah, Ibu Bapak serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, ya berbicara mengenai hukum. Coba sekarang hukum pidana. Ya, hukum pidana itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama hukum pidana material. Kita berbicara di ranah hukum pidana. Ya, ada hukum pidana material. Ini hukum pidana material ini mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang karena dipandang tercela dalam kehidupan masyarakat, kemudian dikualifikasi menjadi sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Dalam bahasa Belandanya disebut strafbaarheid, perbuatan pidana. Gimana itu diatur? Baca aja KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang sedang berlaku sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 setelah merdeka, ya, tentang peraturan hukum pidana. Dan itu isinya adalah Wet Boek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada masa penjajah pemerintah Belanda di negeri jajahan yang namanya Hindia Belanda. Nah, itu tahun 46. Isinya ya. Kemudian setelah merdeka kita ingin membangun hukum nasional kita dan kemudian berhasil dibuat ya setelah 25 tahun lebih itu perjalanan untuk membuat hukum pidana ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan tahun 2026 nanti. Jadi yang sekarang masih berlaku KUHP tahun nomor 1 tahun 1946. Nah, yang kedua, hukum pidana formil atau hukum acara pidana ini adalah hukum yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana material. Jadi ini berhubungan dengan penegakan hukum pidana, ya, karena berbicara penegakan hukum itu bisa penegakan hukum administrasi, bisa juga penegakan hukum perdata, tapi fokus yang disebut dengan law enforcement itu pasti orientasinya ke hukum pidana, penegakan hukum pidana. Di mana diatur? Nah, ini di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Pidana di luar KUHP. Nah, fokus kita ada di nomor 2 ini, hukum acara pidana yang mengatur tentang mekanisme penegakan hukum. Ya, nah, yang berlaku sekarang adalah lanjutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Namanya sebenarnya bukan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi terlanjur disebut Kitab Undang-Undang. Nah, ini mengatur mekanisme penegakan hukum. Nah, perkembangan masyarakat jadi urgensi. Sekarang ada perubahan, perlu ada penggantian biasanya dengan alasan-alasan tertentu, ya. Dan ini masuk pada tahapan pembahasan rancangan hukum acara pidana di DPR,
Ya. Dan bayangkan tahun 1981 sekarang berapa tahun? 43-44 tahun. Ya, perlu urgensi ya untuk dirubah atau diganti. Nggak masalah, karena harus mengikuti, pertama alasannya mengikuti perkembangan kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua pertimbangannya adalah konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan harus diakomodasi ke dalam perundang-undangan kita. Nah, yang ketiga perkembangan, bayangkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu juga mendorong ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, selain itu juga KUHP yang baru tahun 2026 akan berlaku. Nah, harus ada penyesuaian hukum pidana materialnya itu disesuaikan kemudian dengan hukum acara pidananya. Jadi itu alasan-alasan untuk melakukan perubahan-perubahan atau penggantian. Nah, Bapak sekalian, setelah dia mahasiswa, kalau kita baca rancangan KUHP yang sedang dibahas ini, dan saya dengar juga berbarengan dengan pembahasan rancangan undang-undang kejaksaan. Ya. Nah, coba kita menggunakan pendekatan sistem dalam hubungan dengan penegakan hukum ini. Dalam penegakan hukum, ya, itu sebenarnya masuk dalam sistem peradilan pidana terpadu, yang dalam bahasa Balinya disebut Integrated Criminal Justice System. Nah, itu merupakan mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu. Nah, ini harus disesuaikan sekarang. Ya, perubahan-perubahan dalam pasal-pasalnya yang krusial, ya, berkaitan dengan kalau pengaturan mengenai kewenangan-kewenangan aktor dari penegak dalam sistem peradilan pidana itu. Siapa saja? Kalau kita berbicara sistem peradilan pidana terpadu itu, yang pertama ada tahapan. Tahapan dalam peradilan pidana. Ya. Yang kedua ada penegak hukum yang diberikan kewenangan pada tahapan-tahapan itu. Yang ketiga ada prosedur, ada persyaratan, dan selanjutnya ada mekanisme, ya, dalam proses peradilan pidana terpadu itu. Nah, dalam hubungan dengan, coba dilanjutkan, tolong PowerPoint-nya, lanjut lagi. Nah, dalam hubungan dengan tahapan peradilan pidana, ya, terpadu itu, tahapannya adalah pertama tahapan penyelidikan dan penyidikan, kemudian ada penegak hukum yang diberi kewenangan pada tahapan itu adalah penyidik. Penyidik itu bisa polisi, penyidik Polri, bisa penyidik pegawai negeri sipil, bisa juga penyidik dari lembaga tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Ada lembaga atau seperti KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu diberi kewenangan judisial mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai kemudian masuk ke sidang pengadilan. Penyidik. Nah, jadi penyidik itu bukan hanya Polri, ya, ada penyidik pegawai negeri sipil dari kementerian-kementerian itu diberikan. Nah, itu tahapannya. Kemudian setelah polisi melakukan atau penyidik menyelesaikan penyidikannya, itu menyerahkan berkas perkaranya ke jaksa penuntut umum. Jadi nggak bisa langsung ke pengadilan tahapannya. Nah, pada tahapan ini disebut pada tahapan penuntutan. Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan dari penyidik, kemudian menyampaikan ke pengadilan untuk
masuk ke pemeriksaan di sidang pengadilan. Ya, dan itu kewenangan dari kekuasaan kehakiman, hakim. Itu tahapannya seperti itu. Aktornya hakim. Kalau di pidana kemudian masuk ke lembaga pemasyarakatan, itu sistem. Pengenalan sistem seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk mengkaji, mengkritisi rancangan KUHP ini, memang pertama gunakan pendekatan sistem. Yang kedua, kemudian pendekatan aktor. Aktor-aktor yang diberi kewenangan pada tahapan-tahapan itu. Nah, ini akan berkaitan dengan fungsi dari penegak hukum pada tahapan penyidikan, pada tahapan penuntutan, pada tahapan pemeriksaan sidang pengadilan. Fungsi kemudian diisi dengan kewenangan berdasarkan undang-undang. Polisi ada undang-undangnya sendiri. Jaksa punya undang-undang sendiri. Hakim masuk di undang-undang kekuasaan kehakiman. Kemudian kalau di pidana masuk ke pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan juga ada undang-undang sendiri. Nah, KUHP ini adalah dalam konteks penegakan hukum dia menjadi lex generalis. Undang-undang yang berlaku secara umum, lex generalisnya. Tapi kemudian aktor penegak hukumnya itu ada lex specialisnya. Polisi punya undang-undang sendiri, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Itu memahami secara hukum gitu. Ya. Nah, yang ketiga, pendekatan kemudian dalam konteks penegakan hukum yang masuk dalam sistem peradilan pidana terpadu itu, ya, ada prinsip penting yang harus dirujuk. Apa yang disebut dengan functional differentiation, diferensiasi fungsional. Jadi ada fungsi masing-masing aktor penegak hukum itu, fungsi itu diberi kewenangan-kewenangan berdasarkan undang-undang, ya, dan kemudian ada aktivitas yang harus dilakukan, pelaksanaan tugasnya. Nah, dalam konteks prinsip yang disebut dengan diferensiasi fungsional ini, ya, harus dicermati betul bahwa prinsip ini menjelaskan setiap fungsi dalam aktor penegakan lembaga penegak hukum dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana itu, ya, ada kewenangan-kewenangan yang diberikan sendiri-sendiri, dan kewenangan-kewenangan ini berdasarkan undang-undang. Kemudian tidak boleh ada intervensi antar, ya, aktor penegak hukum itu. Tidak boleh kemudian pengaturnya menjadi overlapping, tumpang tindih. Tidak boleh juga bersifat ambigu. Karena itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan conflict of norm, dan akibat hukum yang ditimbulkan itu adalah nanti akan ujung-ujungnya legal uncertainty, ketidakpastian hukum, ya. Nah, ketidakpastian. Jadi prinsip ini harus dipegang teguh dalam hubungan dengan sistem peradilan pidana terpadu itu. Apa yang sedang dibahas dalam rancangan KUHP yang sekarang, nanti coba hunting di Google, ya, rancangan tahun 2003 tapi, ya, KUHP-nya. Karena ada rancangan sebelumnya itu kita terjebak dengan yang rancangan tahun 2012. Baru kemarin saya dapatkan dari teman di Jakarta, ternyata ada rancangan KUHP yang sedang dibahas itu adalah versi tahun 2023 dan itu inisiatif dari DPR. Nah, cermati nanti. Yang pertama, krusial dalam perubahan itu adalah penyelidikan itu ditiadakan, kemudian digabung menjadi penyidikan. Padahal penyelidikan itu penting sekali sebelum masuk ke penyidikan, ya. Setelah ada laporan pengaduan, kemudian penegak hukum, penyidik itu mulai menyimak laporan itu apakah ada unsur pidananya atau tidak. Setelah itu baru kalau ada unsur pidananya baru pengumpulan alat bukti sampai pada penetapan tersangka. Itu kewenangan dari penyidik. Nah, sekarang penyelidikan dihilangkan langsung masuk ke penyidik. Ini agak krusial juga.
ya dalam segi teknis ya dalam hubungan dengan penegak hukum, karena ada nanti kaitan-kaitan dengan, karena berbicara KUHP itu tidak hanya berbicara hukum pidana, tapi ada bagaimana jaminan perlindungan hak asasi manusia di dalamnya, khususnya hak asasi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa. Bahkan terpidana pun punya hak asasi. Nah, ini krusial. Yang kedua, nanti baca pasal 12. Pasal 12 itu mencerminkan ada overlapping dalam hubungan dengan kewenangan penyidik dan penuntut umum. Jadi polisi dengan jaksa. Ini yang menjadi isu krusialnya di dalam pengaturan mengenai persoalan kewenangan. Ya, penyidik menerima laporan pengaduan itu kewenangannya. Tapi kemudian dalam pasal 12 rancangan KUHP, khususnya ayat 8, 9, 10, nanti kalau dicermati itu ada nuansa overlapping dalam hubungan dengan pengaturan kewenangan penyidik dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum. Padahal kalau merujuk pada prinsip diferensiasi fungsional itu tidak boleh ada, itu sudah independen masing-masing kewenangan-kewenangan itu. Tidak boleh ada overlapping, intervensi, dominasi misalnya, ya. Kemudian apalagi arogansi, untuk menunjukkan super body atau pola hubungan antar penegak hukum itu yang bersifat ordinasi dan subordinasi, yang bersifat superior yang satu dengan yang lain itu menjadi inferior. Dalam prinsip itu tidak boleh. Ini yang harus dipegang. Nanti cermati lagi dalam bab penyidikan pasal 12 dan selanjutnya, kemudian pasal penuntutan pasal 40-an nanti dicermati ya. Itu ada juga kewenangan-kewenangan yang mendominasi atau mengintervensi kewenangan-kewenangan penyidik. Nah, yang menarik dalam rancangan ini, lembaga pra-peradilan itu sudah nggak ada lagi nanti. Ya, sudah dihapus, diganti dengan membentuk satu lembaga baru, itu di pasal 116-nya, yang disebut dengan hakim pemeriksa pendahuluan, yang diberi kewenangan-kewenangan untuk, nah ini, menyatakan apakah penyidikan itu sah atau tidak, penuntutan itu sah atau tidak. Bahkan kemudian apakah penahanan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu sah atau tidak, itu nanti ada di lembaga hakim pemeriksa pendahuluan. Ini meniru model di Amerika yang disebut dengan plea bargaining. Ya, sebelum masuk ke sidang yang sesungguhnya materi, proses prosedural yang dulu sekarang diatur dengan pra-peradilan ini akan masuk ke lembaga baru yang disebut dengan hakim pemeriksa pendahuluan, persoalan prosedural. Nah, Ibu Bapak sekalian saudara mahasiswa yang saya hormati, poin-poin penting nanti tinggal baca ya, tapi intinya apa yang saya jelaskan, kalau kita ingin mengkaji secara kritis mengenai pembahasan rancangan KUHP ini ya, ada 3 pendekatan yang harus dipegang. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Sistemnya harus jelas, karena ini akan supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam hubungan dengan penegasan kewenangan-kewenangan dari fungsi-fungsi penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terpadu. Yang kedua, pendekatan aktor penegak hukumnya itu, ya, mulai dari penyidik, penuntut umum sampai hakim sidang pengadilan sampai juga di pemasyarakatan. Nah, prinsip penting itu yang tidak banyak dipahami ya dalam hubungan dengan pengaturan atau di KUHP yang sedang dibahas ini, prinsip functional differentiation, ya. Karena itu mengatur atau menjelaskan tentang penegasan mengenai kewenangan-kewenangan yang diberikan pada fungsi masing-masing penegak hukum yang tidak boleh ada saling mengintervensi, saling mendominasi, saling
berhubungan dalam hubungan inferior superior itu sebenarnya. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Profesor Nyoman Nurjaya yang telah menyampaikan paparannya. Terima kasih perhatiannya. Saya diberikan mikrofonnya dari Prof. Nyoman juga. Oke, suara saya berubah. Terima kasih sekali lagi Prof. Nyoman. Kita berikan aplaus untuk pembicara. Iya, kita harus ingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tidak hanya menyangkut persoalan hukum kaitan dengan kewenangan, kelembagaan, fungsinya masing-masing, mekanisme penegakan hukum, tapi juga harus memberi jaminan pada perlindungan hak asasi manusia, itu poinnya, ya, supaya apa? Pengaturannya menjadi berkeadilan, ya, dan juga menjamin kepastian hukum. Nah, oleh karena itulah kemudian ini masih rancangan, tapi dalam pembahasannya itu juga harus merespons masukan-masukan dari berbagai pihak. Kami dari akademisi mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dari perspektif akademik. Oleh karena itu, khususnya akademik ilmu hukum, ya, kalau pandai dari kebijakan publik. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau dari perspektif ilmu hukum, kaidah ilmu hukumnya ada asas hukum, ada norma hukum, ada teori hukum, ada doktrin hukum, ada putusan Mahkamah Konstitusi, konvensi internasional yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai satu produk hukum yang harmoni dalam pengaturan kelembagaan kewenangannya dan juga memberi jaminan pada hak asasi manusia, khususnya mulai dari pelapor, ya, pengadu, kemudian ada tersangka, terdakwa, terlebih lagi kepada korban dari pelaku dari tindak pidana yang masuk dalam ranah penegakan hukum itu poinnya di sana. Sisi kebijakan publik ini ingin melihat dari sisi paradigma governance, gitu ya. Karena ada 3 paradigma besar dalam ilmu pidana, yaitu old public administration, new public management, dan governance. Nah, di dalam paradigma governance ini, penegakan hukum, law enforcement, itu adalah fondasi dasar. Jadi law enforcement itu salah satu hal yang bisa menjamin governance itu berjalan dengan maksimal. Governance dalam hal ini adalah tata kelola pemerintahan, yang bukan berarti pemerintah saja dalam hal ini, ya. Karena di dalam paradigma old public administration itu semua didominasi oleh peran negara, ya. Negara yang sangat sentral di situ, serba negara, hegemoni negara besar, gitu ya. Sedangkan di new public management, paradigma kedua, itu sudah mendapatkan intervensi daripada kebijakan secara economic science, ya. Nah, sedangkan yang governance ini lebih kepada pendekatan demokratik, ya, terutama kualitatif demokratik, ya, demokrasi kualitatif, gitu ya. Yang governance ini bicara tentang keberpihakan kepada mereka yang termarginalkan. Nah, kalau bicara dalam konteks governance tadi, penegakan hukum itu menjadi elemen, dan governance bicara bagaimana sistem hukum dan lain-lain itu menjamin keberpihakan terhadap mereka yang termarginalkan. Siapa yang termarginalkan ini? Ya, masyarakat yang sedang terlanda problem. Kalau dalam hukum, ya, problem-problem hukum, gitu ya. Nah, bagaimana sistem ini bisa menjamin bahwa mereka-mereka yang menjadi korban, ya, ataupun bahkan mereka menjadi tersangka, itu bisa terjamin hak-haknya dalam sistem tata kelola ini. Dan juga bagaimana sistem hukum ini menjamin bahwa terjadi akuntabilitas dan check and balance di antara sistem tersebut.
Jadi tadi sudah disebutkan oleh Prof. Nyoman bahwa kemungkinan terjadinya super body, adanya superior dan inferior, ini sejalan dengan pendekatan kami di sisi governance ini ya. Check and balance itu harus ada porsi ya, antar pihak yang ada di situ. Jadi jangan sampai semua fungsi itu disebut palu gada ya. Palu gada itu apa? Palu gada itu apa saja lo mau gue ada gitu ya. Jadi sehingga semua fungsi tadi mulai dari awal sampai akhir itu diborong gitu. Nah ini yang bisa berbahaya nanti dalam konteks check and balance-nya. Makanya saya melihat rancangan undang-undang KUHP ini, termasuk nanti ada RUU Kejaksaan, dan juga mungkin nanti muncul juga RUU Kepolisian yang akan dipersiapkan, terjadi perang RUU gitu ya. Perang RUU ini. Jadi bukan hanya perang itu terjadi iya, jadi juga tapi perang RUU ini bisa jadi terjadi gitu. Nah, ini menjadi situasi yang kurang sehat gitu lah. Nah kita dari sisi kebijakan publik tentu menginginkan adanya harmonisasi di sini. Nah oleh karena itu bukan hanya pada level koordinasi yang perlu ditekankan ya. Jadi koordinasi antar tadi aktor-aktor yang terlibat di sini, apakah kepolisian, kejaksaan maupun peradilan gitu ya, tapi bahkan pada level kolaborasi gitu ya. Jadi penempatannya tadi di samping jelas sebenarnya kita bisa berkolaborasi antar sektor ini, dan saya melihat di sini belum dioptimalkan peranan dari information technology IT. Bagaimana sebenarnya IT itu bisa meningkatkan kinerja daripada aktor-aktor ini. Ya, jadi IT yang dalam konteks ini kolaborasi itu bisa melink apakah ke media, apakah ke akademisi gitu ya, bahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat ataupun individu yang terlibat dalam proses ini gitu ya. Nah, IT menjadi penting, tidak hanya koordinasi tapi kolaborasi saya katakan. Karena di dalam pendekatan kolaboratif governance gitu ya, itu perlu disusun adanya irisan. Nah, kalau enggak, paling tidak kalau minimal itu ya, pemerintah, masyarakat maupun swasta, bahkan ditambahkan media dan akademisi, pentahelik gitu ya. Irisan berarti di situ ada semacam kesepakatan. Kira-kira kalau itu bicara tentang koordinasi di level yang paling bawah, itu koordinasinya bagaimana? Gitu ya, sehingga masing-masing memainkan fungsi yang jelas. Jadi kalau memang dia dominannya di fungsi penuntutan, nah itu yang dioptimalkan. Kalau dia memang yang di penyidikan, itu yang dioptimalkan. Apabila fungsi penyidikan tidak optimal, apa yang harus kita push sehingga fungsi penyidikan ini menjadi optimal? Nah ini yang harus kita pikirkan. Makanya dalam beberapa kesempatan dulu saya juga sempat menyampaikan apakah mungkin kita membuka alternatif deliberative policy, kita membuka pintu baru, channel atau saluran baru gitu ya. Misalkan kita memungkinkan nggak dalam rancangan undang-undang ini kita membuka pintu adanya penyidik swasta, ya, detektif swasta. Yang itu sebagai profesi, karena di dalam sistem hukum kita belum menganggap itu sebagai profesi. Sebagai fungsi sudah ada di dalam beberapa undang-undang sudah dilakukan, tapi sebagai profesi itu belum diakui. Nah di tempat saya kuliah dulu di Australia itu sudah diakui sebagai profesi, di Jerman juga begitu. Nah rancangan undang-undang ini belum memikirkan tentang membuka alternatif channel yang baru seperti ini gitu ya. Nah kalau kita berpikir ke depan, saya pikir juga fungsi kepolisian juga akan terbatas penyidiknya gitu ya. Sementara anggaran kita juga terbatas. Nah apakah tidak mungkin kita buka channel alternatif itu sehingga nanti ada alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan gitu kan, terutama mereka-mereka yang mampu membayar
penyidik-penyidik tersebut, tapi tetap yang dibiayai APBN itu memfokuskan kepada mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan. APBN kita terbatas. Tapi jangan lupa di Australia dan lain-lain itu ada penyidik yang berpihak, ya, seperti BL bantuan layanan hukum gitu ya. Beberapa lembaga foundation yang dia membuka fungsi layanan penyidik swasta ini, yang dia juga membela kepentingan mereka-mereka yang termarginalkan ini tadi, yang mereka miskin tapi haknya tergeruskan misalkan. Nah itu ya ada juga. Jadi bukan kita berpikir bahwa pada orang yang bisa membeli atau bukan bisa membayar ya, tapi pada orang yang bisa dibela oleh foundation yang juga mempunyai anggaran untuk melakukan itu. Gitu. Nah ini hanya salah satu tawaran dialog, karena di dalam kebijakan publik itu kalau kita bicara deliberative policy perlu ada channel-channel yang dibuka seperti itu. Karena kan kritik yang terjadi adalah optimalisasi peran penyidik dan penyelidikan itu, keterbatasan SDM dan lain-lain. Tapi kita juga bisa membuat, kalau memang itu tidak bisa secara horizontal, nah kita juga harus memfungsikan misalkan kepolisian itu dalam konteks bagaimana mereka ketika tidak merespon sesuatu itu bisa membuat sistem yang memungkinkan ya terjadinya reminding gitu, peringatan gitu ya, peringatan terhadap sistem itu, apakah di unit itu atau unit lain sebagai alternatif, walaupun tidak di situ gitu ya, unit lain tapi tetap di kepolisian. Tapi kalau ini dialihkan, dilimpahkan kepada aktor lain ya, misalkan kejaksaan, apakah ini tidak menimbulkan tadi seperti itu tadi, kekhawatiran terjadinya lembaga yang super body, dia punya fungsi dari awal sampai dengan akhir gitu loh. Jadi, dan bisa-bisa nanti perhatian dan apakah dia punya kapasitas juga untuk itu, karena juga dia melakukan fungsi penuntutan. Nah, sementara SDM-nya juga terbatas, gitu kan? Jika khawatirnya nanti kalau ini semua fungsi dilakukan, yang fungsi penuntutannya juga bisa terabaikan. Nah, jadi kembali lagi kita ya, jadi kita tata dulu koordinasinya antara kewenangan dan aktor ini, kemudian kita bicara kolaborasinya sampai level mana. Media bisa masuk sampai level mana, akademisi bisa advice sampai mana, di mana hubungan antara mereka yang sifatnya hanya mereka berdua ketahui. Karena kan ini masalahnya kan kita membangun trust antar aktor, gitu kan. Nah, ketika trust itu sistem itu membuat trust tidak terbangun dengan optimal, ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran yang kurang sehat ke depannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kebijakan publik kita perlu mengharmonisasikan ini, dan juga saya pikir sebelum RUU ini didok harus dilihat lagi apakah kemungkinan itu ke depan tidak akan terjadi, misalkan karena dikhawatirkan RUU ini yang sudah digodok masuk pembahasan di bulan Maret ya, bahkan mungkin akan diputuskan kalau tidak ada introspeksi terhadap beberapa pasal yang tadi sudah dibahas ya oleh Pak Nyoman. Saya pikir juga berpotensi untuk menjadi overlapping dan lain-lain ya, terhadap fungsi dan peran yang dijalankan. Nah, jadi ini saudara-saudara sekalian, intinya ya dalam konteks kebijakan publik, di samping membahas peran daripada aktor yang ada, kewenangan yang ada, tapi kita juga harus menjamin mereka-mereka atau pihak yang lain ya, termasuk korban, tersangka, ataupun mereka yang melihat, atau karena tadi ada check and balance ya, mereka yang berfungsi sebagai watching body ya, seperti media ataupun lembaga-lembaga lain yang punya akses. Nah, IT tidak bisa ditinggalkan. IT akan memudahkan semua proses ini. Apalagi misalkan
ketika respon yang diberikan lemah dari salah satu institusi terhadap fungsi IT yang ada, itu kan masyarakat bisa memonitor, termasuk media dan lain-lain, bagaimana kinerja dari suatu lembaga itu juga ikut diawasi oleh berbagai pihak yang ada, gitu, sehingga akan kelihatan. Nah, jadi kita berpikir sebaiknya meningkatkan kinerja daripada masing-masing sektor ini atau dari masing-masing aktor ini. Bagaimana meningkatkan kinerja daripada, tapi tidak malah menambah problem baru, membuat mereka saling beraktivitas secara potensial tumpang tindih pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini yang saya harapkan tidak terjadi ke depan, sehingga sebagai akademisi maupun ilmuwan di bidang kebijakan publik sebaiknya ini dilihat lagi, ya kan, ditata lagi supaya ke depannya betul-betul problem masyarakat itu bisa terpecahkan dengan dari sisi kebijakan publik kita perlu lihat ya bahwa hukum ini adalah salah satu bagian dari public need yang dibutuhkan masyarakat. Public need itu tadi saya katakan berbeda dengan public interest ya. Public interest itu kan kepentingan, public need itu kebutuhan. Nah, kebutuhan ini ya kita lihat bahwa ini basic utamanya adalah menjamin keadilan dan hak asasi manusia yang ada di situ, gitu ya. Kemudian untuk menjamin itu kita perlu adanya check and balance antar institusi yang terkait di dalam hal ini. Dalam konteks ini ya kita apapun lembaganya dia perlu ada semacam watch organization untuk melihat ya bagaimana fungsi-fungsi daripada organisasi ini dalam menjalankan fungsinya, dan kita juga memberikan jaminan pelayanan terhadap mereka-mereka yang diberi pelayanan. Jadi fokus kita jangan hanya kepada aktor-aktor yang melaksanakan fungsi ini. Jadi ya, misalkan jaksa, polisinya, jangan hanya di situ, tapi sejauh mana mereka-mereka yang menggunakan fungsi-fungsi lain ini, apakah itu tersangka, apakah itu korban, gitu ya, apakah itu keluarga dan lain-lain, itu dia mempunyai akses. Jadi minimal akses dulu, gitu ya. Karena kadang-kadang mereka-mereka yang termarginalkan ini akses untuk membela hak asasi dasar dia belum tentu terayomi, gitu ya, dalam beberapa hal karena keterbatasan mereka, gitu kan. Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana sistem ini, gitu ya, bisa menjamin hal itu terjadi. Nah, antar institusi ini juga perlu harmonisasi yang dilakukan. Ya. Makanya ketika kita membahas KUHAP ini momen yang penting kita menata keharmonisan antara lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hal ini, gitu loh. Isi hukum sebagai seorang advokat, undang-undang semuanya sudah baik, aturannya jelas, ya kan. Kemudian pembuatnya juga pihak-pihak yang berkompeten, masyarakat yang sudah sadar hukum semua. Tapi kembali lagi kepada pelaksananya nantinya. Jadi akhir-akhir ini kan ini di profesi saya, mungkin Bapak Ibu adik-adik semua sudah ada di viral di mana-mana di sosmed, ada yang lawyer yang keluar dari etika. Nah, di situ puncak daripada pelanggaran yang ada, aturannya sudah ada, gitu. Aturannya sudah ada. Oknum-oknum yang seperti ini yang nantinya bisa merusak daripada sistem penegakan hukum yang ada kaitan dengan etika, gitu. Jadi etika kalau bagi saya seorang advokat adalah sangat dijunjung tinggi. Jadi marwah dari seorang advokat untuk membela seorang klien adalah
harus menjunjung etika. Ketika seorang advokat tidak memiliki etika, ruangnya dan nuansanya sudah sangat tidak karu-karuan. Itu. Jadi kaitan dengan rencana daripada RUU Kejaksaan ini kan kita sudah sebenarnya di KUHAP itu sudah mengatur ya, Prof. Nyoman ya, kalau nggak salah itu di pasal 110 sama 138 kalau nggak salah itu ada kewenangan daripada kejaksaan. Jadi kejaksaan kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Kurniawan, Dominus Litis itu ada di sana merupakan satu kejaksaan itu sebagai pengawas daripada penyidik dari pihak kepolisian. Kemudian nantinya juga disinggung oleh Profesor Nyoman tadi bahwa setelah proses pemeriksaan dari penyidik naik ke tingkat dari penyidikan naik ke tingkat penuntutan itu di KUHAP sudah jelas bahwa itu nanti masuk ke ranahnya daripada kejaksaan sampai dengan proses penuntutan masuk di persidangan. Jadi ini yang mungkin nanti mesti didiskusikan kembali ya daripada RUU itu. Slide. Nah, ini independensi kejaksaan, isu dari yang ada adalah independensi kejaksaan yang sering terancam oleh intervensi politik, terutama melalui pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung oleh presiden tanpa kontrol yang memadai. Hal ini berpotensi mempengaruhi objektivitas penanganan kasus. Ini apakah nanti juga masuk di sini di RUU? Kalau saya dari proses pengangkatan dan pemberhentian itu tadi itu seperti yang ada itu melalui fit and proper. Jadi harusnya seperti itu kalau menurut pemikiran kami ya. Kemudian mendorong undang-undang kejaksaan untuk memasukkan klausul yang independensi, kelembagaan dan mekanisme check and balance. Lanjut. Nah, ini sudah disinggung tadi juga Dominus Litis, tumpang tindih kewenangan dengan KPK, isu revisi Undang-Undang Kejaksaan berpotensi memperluas kewenangan kejaksaan ke ranah korupsi yang sebelumnya menjadi domain KPK. Hal ini dikhawatirkan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya di Undang-Undang KPK itu sudah ada sebenarnya ranah-ranah penanganan perkaranya sudah masuk di sana. Di bawah 1 miliar itu kewenangan daripada penyidik daripada kepolisian. Kemudian yang di atas 1 miliar itu masuk wilayahnya KPK. Kalau tidak salah seperti itu ya Prof ya. Jadi tapi ada juga yang perkara-perkara
itu langsung ditangani oleh kejaksaan. Perkara korupsi seperti perkara besar ya, itu kayak Asabri, kemudian kemarin yang terakhir itu Timah ya, itu langsung kejaksaan yang menangani. Jadi kayaknya KPK diambil tugas yang menangani perkara besar. Nah ini tumbang tinggi seperti ini, kira-kira nanti perlu lebih jelas di rencana KUHP yang baru nanti. Kemudian solusinya kan yang untuk kasus-kasus korupsi ditangani ya, kasus-kasus kecil dan kasus besar. Sinerginya membentuk forum koordinasi kejaksaan, KPK, kepolisian untuk menghindari publikasi investigasi, memperkuat undang-undang KPK melalui revisi paralel yang memastikan perlindungan terhadap kewenangannya. Lanjut, akuntabilitas, transparansi. Isunya minimnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap kejaksaan berisiko memicu penyalahgunaan wewenang seperti diskriminasi dalam penentuan atau praktek suap. Ini solusi mungkin bisa membentuk badan pengawas seperti ombudsman ya. Kemudian unsur masyarakat, akademisi, ahli hukum, pelaporan, mewajibkan kejaksaan menerbitkan laporan kinerja berkala yang mencakup sistematik penanganan kasus dan transparansi alur keputusan. Lanjut, perlindungan hak asasi manusia. Isunya kejaksaan kerap dituding menjadi alat kriminalisasi kelompok minoritas atau oposisi politik seperti dalam kasus dugaan makar atau UTE yang represif ya. Solusi memasukkan klausul wajib HAM dalam undang-undang kejaksaan seperti pelatihan HAM rutin, pembentukan unit khusus penanganan kasus sensitif HAM, pengawasan membatasi penggunaan pasal karet seperti penghinaan penguasa dan pengaduan penuntutan yang jelas. Lanjut, kemudian profesionalisme dan rekrutmennya. Isu sistem rekrutmen yang tidak meritokratis ya, berpotensi menghasilkan jaksa yang kurang kompeten dan rentan korupsi. Solusi mengharuskan proses seleksi berbasis kemampuan teknis dan integritas dengan melibatkan pihak ketiga seperti universitas sebagai pengawas, kode etik, mempertegas sanksi disiplin bagi pelanggaran etik termasuk pemecatan untuk kasus berat seperti suap. Lanjut, rekomendasi umum. 1. Dialog publik. Pemerintah perlu mendengar ya, dan konsultasi dengan SO, akademisi, organisasi profesi hukum sebelum merevisi undang-undang. Dan ini nanti bahasan-bahasan seperti ini juga nanti kami dari Ferrari juga biasanya juga membahas di organisasi kami. Jadi kami nanti akan juga menulis masukan atau beraudiensi langsung dengan pihak legislatif di pusat berkaitan dengan revisi undang-undang. Legislator berpartisipatif membuka ruang draft revisi untuk memasukkan publik guna mencegah pasal bermasalah, pemantauan internasional, melibatkan lembaga internasional ya, dengan pendekatan holistik
revisi Undang-Undang Kejaksaan dapat menjadi momentum memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, berintegritas dan berintegritas di Indonesia. Lanjut. Habis ya. Jadi tadi sudah banyak dibahas, disinggung oleh Prof. Nyoman sama Prof. Andi dan Dr. Kurniawan bahwa revisi-revisi ini nanti kuncinya kalau menurut saya ada di moralitas daripada penyelenggaranya. Jadi sebaik apapun juga undang-undang, aturan-aturan, kalau yang menerapkannya, yang menggawanginya itu nanti moralnya jauh dari etika, akan sangat merugikan di fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan mulai dari struktur hukumnya, sistematis hukumnya, kemudian